Hercules, sosok yang dikenal di Tanah Abang sebagai preman kuat dengan reputasi yang menakutkan, tengah berjalan di tengah keramaian pasar. Langkahnya pasti, tubuh besar dan otot-otot yang terlihat jelas di balik jaket kulitnya memberi kesan bahwa dia adalah raja di kawasan itu. Setiap orang yang melihatnya pasti tahu siapa dia, dan jika mereka tidak ingin masalah, mereka akan menjaga jarak. Hercules bukan hanya seorang preman biasa. Dia adalah simbol kekuatan, ketakutan, dan pengaruh. Markasnya yang terletak di sebuah bangunan tua di pusat pasar, adalah tempat di mana urusan bisnis dan hukum jalanan berjalan sesuai dengan aturan yang ia buat. Hari itu, seperti biasa, Hercules sibuk dengan urusan pengumpulan uang pelindung dari toko-toko kecil yang terletak di sepanjang jalan Tanah Abang. Pasar yang penuh sesak dengan pedagang dan pembeli membuat suasana semakin riuh. Di tengah keramaian, Hercules merasa nyaman, bahkan seolah tak ada yang bisa mengusiknya. Namun, tanpa sengaja, sebuah insiden terjadi yang akan mengubah segala-galanya. Di salah satu sudut pasar, sebuah kerumunan besar tengah berkumpul. Di antara mereka adalah Habib Rizik, seorang tokoh agama yang sangat dihormati dan memiliki banyak pengikut. Rizik baru saja menyelesaikan pertemuan dengan sejumlah pengikutnya dan sedang berjalan menuju mobilnya. Tanpa disadari, Hercules, yang sedang melewati kerumunan itu, menabrak salah satu pengikut Rizik yang berdiri di depan, sehingga menyebabkan Habib Rizik hampir terjatuh. Hercules segera melangkah maju, mencoba untuk meminta maaf. Namun sikapnya yang kasar dan tidak terlalu perhatian membuat suasana semakin tegang. Rizik yang merasa sedikit terganggu oleh kejadian tersebut, memandang Hercules dengan tatapan tajam. Beberapa pengikutnya mulai bergerak, melihat ketegangan yang muncul di antara mereka. Sebagian besar mereka mulai menyadari siapa sosok di depan mereka, dan segera menyadarkan diri. Namun, salah satu dari mereka, yang tidak bisa menahan amarahnya, mulai berteriak, "Preman, ini sudah keterlaluan." Suasana mulai memanas. Hercules yang merasa tidak ada yang perlu diperbesar, mengangkat bahunya dan berusaha melanjutkan langkahnya tanpa peduli lebih jauh. Namun, suara teriakan itu semakin memancing perhatian. Tidak hanya pengikut Rizik yang merasa terhina, namun beberapa pedagang yang melihat kejadian itu mulai membicarakannya. Berita ini pun segera menyebar dengan cepat, hingga akhirnya mencapai telinga para pemimpin FPI, organisasi yang dibentuk untuk menjaga kehormatan umat Islam dan memerangi segala bentuk penindasan. Pimpinan FPI, yang selama ini dikenal dengan sifat keras dan tegas dalam membela agama dan hak-hak umat, segera merencanakan tindakan. Bagi mereka, kejadian ini bukanlah masalah sepele. Mereka melihatnya sebagai penghinaan terhadap seorang ulama yang dihormati. Mereka memutuskan untuk mengirimkan utusan mereka untuk menemui Hercules di markasnya, meminta pertanggungjawaban dan klarifikasi atas apa yang terjadi. Saat kabar itu sampai ke telinga Hercules, ia hanya tersenyum sinis. "Apa mereka pikir saya takut dengan ancaman seperti itu?" gumamnya kepada anak buahnya. Hercules tahu bahwa selama ini dia telah menjadi ancaman bagi siapapun yang berani melawannya, dan dia merasa kejadian kecil itu tidak lebih dari sekedar gangguan dalam rutinitasnya. Namun, ia juga tahu bahwa FPI adalah kekuatan besar di Tanah Abang, dan jika mereka benar-benar datang, itu bisa merusak ketenangan yang telah ia bangun. Hari berikutnya, markas Hercules dipenuhi dengan suara langkah-langkah keras dan berdebar. Anak buahnya bersiap-siap menghadapi kemungkinan pertemuan besar. Hercules duduk di kursi besar di ruang tengah markasnya, sambil menatap jendela yang menghadap ke pasar yang selalu ramai. "Jika mereka datang, kita hadapi saja," ujarnya dengan nada tegas. "Tanah Abang ini bukan milik siapapun selain saya." Namun di dalam hatinya, ada sedikit perasaan tidak nyaman yang mulai tumbuh. Ia merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Ketegangan semakin terasa ketika para utusan FPI akhirnya tiba di depan markas Hercules. Mereka datang dengan jumlah yang cukup banyak, dipimpin oleh seorang pemimpin yang dikenal dengan ketegasan dan keberaniannya. Hercules menatap mereka dari balik pintu markasnya. Seketika, dia merasakan perubahan suasana yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ini bukan hanya tentang kekuatan fisik lagi, ini tentang sesuatu yang lebih besar. Harga diri, kepercayaan, dan pengaruh. Dengan langkah perlahan, utusan FPI memasuki markas Hercules, siap untuk menghadapi sosok yang telah membuat marah banyak orang. Mereka datang bukan hanya untuk menuntut permintaan maaf,
tetapi juga untuk menunjukkan bahwa setiap tindakan tidak terpuji harus mendapatkan balasan. Mereka tahu bahwa Hercules, meski memiliki kekuatan di jalanan, tak akan mudah menghindari tuntutan dari mereka. Dan disitulah, konfrontasi besar dimulai. Suasana di markas Hercules terasa sangat berbeda dari biasanya. Kali ini, bukan hanya anak buahnya yang siap tempur, tetapi ada ketegangan yang mengalir di udara. Hercules, yang biasanya tak pernah gentar menghadapi siapapun, merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertempuran jalanan yang sedang mengancam. FPI, dengan kekuatan massa dan pengaruh yang mereka miliki, bukanlah lawan sembarangan. Keberadaan mereka di Tanah Abang tak bisa dianggap remeh. Di depan pintu markas, pemimpin FPI yang dikenal dengan nama Ustaz Fahri, seorang pria tegap dengan janggut panjang dan sorot mata yang tajam, berdiri dengan angkuh. Di belakangnya, puluhan anggota FPI siap untuk mengawal pertemuan yang mereka anggap sangat penting. Meskipun suasana tegang, mereka tetap menjaga sikap tenang dan penuh wibawa, mencerminkan betapa seriusnya masalah yang tengah dihadapi. "Serahkan permintaan maafmu, Hercules," ujar Ustaz Fahri dengan suara yang tenang namun penuh tekanan. "Engkau telah menghina seorang ulama, seorang pemimpin yang dihormati banyak umat. Itu bukan masalah kecil." Suaranya memotong keheningan yang mencekam di dalam markas, sementara anak buah Hercules memandangi satu sama lain, bingung harus bereaksi seperti apa. Hercules, yang sedang duduk di kursi besar di tengah ruangan, tak langsung merespons. Dia memandangi mereka dengan tatapan penuh perhitungan. Setiap langkah yang diambilnya selalu penuh pertimbangan. "Hanya karena seorang ulama tersentuh, aku harus meminta maaf," gumamnya dalam hati. Ia merasa tak bersalah karena menurutnya, semuanya hanya kecelakaan kecil. Namun, ia juga tahu, FPI adalah organisasi yang tidak mudah dipermainkan. Anak buah Hercules, yang berdiri di belakangnya, mulai menunggu reaksi dari bos mereka. Mereka tahu bahwa Hercules adalah pria yang keras dan tidak mudah diatur. Jika dia merasa terancam, dia akan bertindak cepat. Namun, di mata mereka, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Para anggota FPI tidak hanya datang dengan ancaman, mereka datang dengan prinsip yang kuat, dan itu membuat suasana semakin menegangkan. Sementara itu, Ustaz Fahri memandang langsung ke mata Hercules. "Ini bukan soal kecil. Ini tentang kehormatan umat Islam. Kami tidak akan diam jika seorang ulama dilecehkan, bahkan oleh preman sepertimu." Ucapan itu seperti tamparan keras yang menggema di ruangan. Hercules yang biasanya tak gentar dengan ancaman, mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka menghadapinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya bisa kalah dalam sebuah pertempuran. Bukan fisik, tetapi kehormatan. "Jadi, apa yang kalian inginkan?" tanya Hercules dengan suara datar, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatinya mulai resah. "Apakah kalian ingin aku berlutut di depan kalian dan meminta maaf?" Tanya itu terucap dengan nada sinis. Meski di dalam hati, dia mulai berpikir bahwa FPI tidak akan begitu saja mundur. Ustaz Fahri menatap Hercules dalam diam sejenak. "Kami tidak menginginkan permintaan maaf yang kosong. Kami ingin engkau mengerti bahwa tindakannya punya konsekuensi. Apa yang engkau lakukan bukan hanya merendahkan satu orang, tetapi seluruh umat yang menghormati Habib Rizik. Ini soal kehormatan, bukan sekadar permintaan maaf yang bisa diucapkan begitu saja." Ketegangan semakin terasa ketika Hercules bangkit dari kursinya. Setiap gerakannya penuh dengan ketegasan dan kekuatan, tetapi ada sedikit keraguan yang mulai muncul. Ia berputar ke arah jendela, melihat hiruk-pikuk Tanah Abang yang terus berlanjut tanpa peduli dengan apa yang terjadi di dalam markasnya. "Aku tidak takut dengan kalian," ujar Hercules, suaranya tegas namun sedikit ragu. "Tapi aku tahu, jika ini terus berlanjut, Tanah Abang bisa jadi tempat yang lebih kacau daripada yang sudah kalian lihat." Di luar, suara hiruk-pikuk pasar terus terdengar, namun di dalam markas, hanya ada keheningan yang mencekam. Percakapan antara Hercules dan FPI seperti pertandingan catur yang sangat hati-hati, dengan kedua pihak saling menunggu gerakan berikutnya. Hercules tahu, pertempuran fisik mungkin bukan solusi kali ini. FPI memiliki pengaruh yang lebih luas, dan dia bisa saja kalah dalam pertempuran ini jika tidak berpikir lebih matang. Hercules akhirnya berbalik, menghadap FPI dengan ekspresi yang serius. "Aku tak akan meminta maaf begitu saja," katanya.
Tapi aku paham, aku mungkin telah melakukan sesuatu yang kalian anggap salah. Kalau begitu, kita selesaikan ini dengan cara yang berbeda. Aku ingin berbicara lebih jauh. Kalau kalian ingin menghormati Habib Rizik, aku ingin tahu apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki ini tanpa harus berkelahi. Kalimat terakhir itu bukan hanya sebuah tawaran, tetapi juga sebuah pengakuan. Hercules, yang selama ini dikenal dengan ketangguhan fisiknya, kini mulai memahami bahwa kekuatan sejati tak selalu terletak pada kekerasan. Setelah pernyataan Hercules yang cukup mengejutkan itu, suasana di dalam markas tiba-tiba menjadi lebih hening. Anak buah Hercules terperangah mendengar kalimatnya. Mereka yang biasa melihat bos mereka penuh dengan keberanian yang tak terbantahkan, kini mulai mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Hercules, yang dikenal keras dan tak kenal takut, baru saja menunjukkan sisi lain yang jarang mereka lihat, keraguan-raguan. Ustaz Fahri, yang memimpin FPI, memandang Hercules dengan tatapan yang lebih tajam. Ia tidak segera menjawab, namun jelas bahwa ia merasa sedikit terkejut dengan sikap Hercules yang tiba-tiba berubah. "Jadi, kau mulai berpikir tentang konsekuensi dari tindakanmu," ujarnya akhirnya, masih dengan nada tegas namun lebih terbuka. "Jika itu benar, maka kita bisa bicara lebih jauh." Hercules berjalan mundur beberapa langkah, mengamati FPI yang ada di hadapannya. Ia tahu, meskipun FPI tidak datang dengan senjata terbuka, mereka datang dengan moralitas yang kuat dan prinsip yang sangat sulit digoyahkan. Hercules mulai merenung. Jika ia ingin menjaga posisinya di Tanah Abang, dia tidak bisa melawan prinsip yang mereka bawa. FPI bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi tentang keyakinan yang bisa mempengaruhi banyak orang. "Baiklah," kata Hercules, mengubah posisinya. "Mari kita bicarakan solusi yang lebih damai. Aku tak ingin ada kerusuhan di sini. Tanah Abang sudah cukup kacau dengan bisnis yang kami jalankan, dan aku tidak ingin membuatnya lebih buruk." Suaranya kini lebih tenang, meski masih terdengar penuh perhitungan. Ia sadar bahwa mencari jalan tengah mungkin adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini, tanpa menghancurkan apa yang telah ia bangun selama ini. Ustaz Fahri mengangguk pelan, menilai kejujuran dalam kata-kata Hercules. "Kami bukan datang untuk menghancurkanmu, Hercules. Kami datang untuk memastikan bahwa perbuatan yang tidak pantas tidak terulang. Kehormatan ulama adalah kehormatan umat. Jika engkau sungguh berniat memperbaiki keadaan, maka kami akan mendengarkan." Ia melangkah maju, mendekati Hercules, dan menatapnya dengan penuh harapan. Anak buah Hercules mulai saling berbisik, terheran-heran dengan perkembangan yang terjadi. Mereka tidak menyangka bos mereka akan memilih untuk berbicara dan mencari jalan damai, bukan berhadapan langsung dengan kekuatan FPI. Beberapa di antaranya tampak khawatir, sementara yang lainnya merasa sedikit lega, berpikir bahwa ini mungkin cara terbaik untuk menghindari konflik besar. Hercules kemudian duduk kembali di kursi besarnya, matanya menatap langit-langit markas yang usang. "Jika kita benar-benar ingin menjaga kehormatan, kita harus melakukan lebih dari sekadar meminta maaf atau saling mengancam," ujarnya dengan suara yang lebih dalam. "Tanah Abang ini penuh dengan orang-orang yang membutuhkan perhatian kita. Jika kalian ingin saya berubah, maka kita bisa bekerja sama untuk sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya tentang satu insiden, tapi tentang bagaimana kita bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat di sini." Ustaz Fahri terdiam sejenak, seolah mencerna setiap kata yang diucapkan Hercules. Ia bukan orang yang mudah terpengaruh, namun kali ini ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam pendekatan Hercules. "Apa yang kau tawarkan, Hercules?" tanyanya akhirnya, sedikit curiga namun juga berharap. "Apa yang kau ingin lakukan untuk menebus kesalahanmu?" Hercules memandangnya dengan tajam. "Aku bisa membantu membangun fasilitas pendidikan untuk anak-anak di Tanah Abang. Aku bisa memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan, terutama yang tak mampu membeli barang dagangan mereka. Aku juga akan memastikan bahwa para pedagang kecil tidak lagi terintimidasi oleh orang-orang seperti saya di masa lalu." Hercules menyadari bahwa itu adalah langkah pertama yang bisa ia ambil untuk merubah citranya di mata FPI dan masyarakat sekitar. Ustaz Fahri terdiam, terkesan dengan tawaran tersebut. "Ini langkah besar, Hercules. Ini bukan hanya soal permintaan maaf, tapi tentang komitmen untuk benar-benar mengubah cara hidupmu. Jika engkau serius, kami akan membantu memantau perkembangan proyek ini
dan memastikan bahwa itu berjalan dengan benar. Suaranya kini lebih lembut, namun ada rasa kewaspadaan yang tetap ada. FPI bukan kelompok yang mudah percaya begitu saja, tetapi kali ini mereka merasakan bahwa Hercules mungkin benar-benar ingin melakukan perubahan. Hercules menundukkan kepalanya sejenak, meresapi kata-kata Ustaz Fahri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa beban yang cukup berat menggelayuti pundaknya. Tetapi, di sisi lain, ia tahu bahwa langkah ini bisa menjadi awal dari perubahan besar, baik bagi dirinya maupun untuk orang-orang di Tanah Abang. "Aku siap," katanya dengan yakin. "Kita akan mulai dengan langkah kecil, dan kita lihat kemana ini membawa kita." Setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu, Hercules merasa ada angin perubahan yang mulai mengalir di dalam dirinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya, yang terbiasa mengandalkan kekuatan fisik dan kekuasaan jalanan, akan dipaksa untuk berpikir lebih dalam tentang dampak dari tindakannya. Namun, janji yang ia buat kepada Ustaz Fahri dan FPI bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Jika dia ingin benar-benar berubah, dia harus membuktikannya dengan tindakan nyata. Hari-hari pertama setelah pertemuan itu, Hercules merasa seperti berada di ujung jurang. Dia mulai menghubungi beberapa orang yang bisa membantunya memulai proyek sosial yang ia janjikan, tetapi semua itu terasa asing baginya. Dunia filantropi, yang sebelumnya tak pernah ia hiraukan, kini menjadi medan yang harus ia masuki dengan hati-hati. Anak buahnya pun mulai mempertanyakan rencana tersebut, beberapa di antaranya tampak ragu, sementara yang lain lebih suka mempertahankan cara-cara lama yang lebih menguntungkan secara cepat. Namun, Hercules tidak mundur. Dia tahu, jika dia ingin menjaga tanah yang telah dia kuasai selama ini, dia harus membuktikan bahwa dia bukan hanya sekedar preman yang mengandalkan kekuatan. Dengan bantuan beberapa pengusaha lokal dan pihak FPI, dia mulai merencanakan pembangunan fasilitas pendidikan untuk anak-anak di sekitar Tanah Abang. Proyek ini bukan hanya tentang memberikan pelajaran, tetapi tentang memberikan harapan bagi mereka yang selama ini terpinggirkan. Setiap langkah yang ia ambil terasa penuh tantangan. Memulai sesuatu yang baru setelah bertahun-tahun menghabiskan hidup dengan cara yang keras dan kasar, membuat Hercules merasa canggung. Ia harus mengatur rapat dengan berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh agama dan masyarakat setempat. Banyak yang meragukan niatnya, bahkan ada yang menganggapnya hanya sekadar upaya untuk mencari popularitas. Namun, ada juga yang melihat potensi perubahan dalam diri Hercules, dan mereka memberikan dukungan. Suatu sore, Hercules berada di tengah-tengah pasar Tanah Abang, memeriksa beberapa bangunan yang akan dijadikan sekolah. Ia berbicara dengan beberapa pedagang kecil, mendengarkan keluhan mereka tentang kesulitan hidup yang mereka alami. "Jika anak-anak kalian bisa belajar di sini, mereka akan memiliki kesempatan yang lebih baik," katanya kepada salah satu pedagang yang tampak skeptis. "Ini bukan hanya untuk kalian, ini untuk masa depan Tanah Abang." Meskipun beberapa pedagang mulai menunjukkan rasa hormat terhadap usahanya, masih ada banyak yang meragukan keseriusan Hercules. Anak buahnya, yang selama ini terbiasa dengan cara-cara keras, merasa aneh melihat bos mereka berkeliling dan berbicara dengan orang-orang dengan cara yang lebih lembut. Mereka masih belum bisa membayangkan bahwa seorang preman bisa berubah menjadi pelopor perubahan sosial. Pada suatu hari, ketika Hercules sedang berbicara dengan seorang pengusaha lokal yang membantu membiayai proyek tersebut, seorang pria mendekatinya. Pria itu adalah salah satu pemimpin kelompok di pasar yang dulu sering bekerja sama dengan Hercules dalam urusan pelindungannya. "Apa benar kau akan membangun sekolah, Hercules?" tanyanya dengan nada skeptis. "Kau pikir orang-orang di sini akan mengikuti kemauanmu? Ini bukan Tanah Abang yang dulu lagi." Hercules menatap pria itu dengan tajam. "Ini bukan tentang siapa yang mengikuti siapa. Ini tentang membuat perubahan yang nyata. Kalau kau tak percaya, itu urusanmu. Tapi aku akan terus melangkah," jawabnya dengan tegas. Meskipun dalam hati ada rasa takut jika rencananya gagal, Hercules merasa bahwa ini adalah langkah yang harus diambil jika dia ingin dihormati bukan hanya oleh rakyat Tanah Abang, tetapi juga oleh dirinya sendiri. Di sisi lain, FPI terus memantau perkembangan proyek tersebut. Ustaz Fahri dan beberapa tokoh penting lainnya merasa bahwa mereka perlu memastikan bahwa Hercules benar-benar serius dengan komitmennya. Mereka datang untuk memeriksa kemajuan pembangunan fasilitas pendidikan yang dimulai oleh Hercules. Walaupun mereka tidak langsung menghalangi usaha tersebut,
Mereka tetap memberikan pengawasan yang ketat agar tujuan awal dari proyek ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka yakini. Sementara itu, masyarakat Tanah Abang mulai memperhatikan perubahan yang terjadi. Beberapa anak muda mulai mendaftar untuk mengikuti program pendidikan yang dibuka oleh Hercules, yang kini tidak hanya dikenal sebagai preman, tetapi juga sebagai seseorang yang berusaha memberikan kesempatan bagi mereka yang kurang beruntung. Hercules merasa sedikit lega ketika melihat anak-anak yang antusias untuk belajar, dan meskipun masih ada tantangan besar di depannya, ia merasa bahwa langkah pertama menuju perubahan telah diambil. Proyek pendidikan yang dimulai Hercules mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Beberapa bangunan sekolah telah selesai dibangun, dan anak-anak dari keluarga pedagang kecil yang selama ini tidak pernah memiliki akses pendidikan kini dapat belajar di sana. Hercules merasa bangga melihat anak-anak itu duduk di bangku sekolah, menulis dan membaca dengan penuh semangat. Namun, meskipun ada banyak kemajuan, perjalanan ini jauh dari mulus. Tantangan baru mulai bermunculan, dan beberapa pihak mulai merasa terancam oleh perubahan yang sedang terjadi. Beberapa kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari kekuatan jalanan Hercules merasa bahwa bisnis mereka terancam. Mereka yang terbiasa mendapatkan uang dari cara-cara kasar mulai khawatir jika Hercules akan mengalihkan fokusnya sepenuhnya ke proyek sosial ini. Mereka menganggap bahwa jika Hercules menjadi lebih fokus pada pembangunan, maka mereka akan kehilangan perlindungan yang selama ini mereka nikmati. Para preman ini mulai membicarakan untuk kembali mengambil alih Tanah Abang dengan cara mereka sendiri. Sementara itu, FPI yang awalnya memberikan dukungan penuh mulai meragukan keseriusan Hercules. Ustaz Fahri dan para tokoh agama lainnya mulai memperhatikan bahwa meskipun proyek pendidikan berjalan lancar, Hercules tetap tidak sepenuhnya melepaskan diri dari dunia yang gelap itu. Mereka mendengar kabar bahwa beberapa bisnis ilegal di Tanah Abang masih beroperasi dengan izin darinya, meskipun ia sudah berjanji untuk berubah. Ketegangan mulai meningkat di antara mereka, dan Ustaz Fahri merasa perlu untuk menegur Hercules agar lebih konsisten dengan komitmennya. Ini tidak cukup, Hercules, kata Ustaz Fahri dengan suara yang serius ketika mereka bertemu untuk memeriksa perkembangan proyek. Kami melihat kemajuan yang nyata, tetapi kami juga mendengar kabar bahwa masih ada praktik-praktik lama yang terus berlanjut. Jika kau benar-benar ingin menunjukkan perubahan, kau harus menghentikan semua itu. Kata-kata Fahri memukul langsung ke inti masalah yang belum sepenuhnya selesai. Apakah Hercules benar-benar bisa meninggalkan dunia premanisme yang telah ia bangun begitu lama? Hercules merasakan tekanan yang semakin berat. Di satu sisi, dia ingin mendapatkan pengakuan dari FPI dan masyarakat Tanah Abang atas usahanya untuk berubah. Di sisi lain, ia tahu bahwa banyak orang yang masih bergantung pada cara-cara lama yang telah membuatnya kuat. Dia terjebak di antara dua dunia yang berlawanan, dan setiap langkah yang diambilnya membawa konsekuensi yang lebih besar. Aku tahu, Fahri, katanya pelan, tapi ini bukan perubahan yang bisa terjadi dalam semalam. Aku masih harus mengatur banyak hal. Sementara itu, kabar mengenai konflik internal ini mulai menyebar di kalangan anak buahnya. Beberapa dari mereka mulai mempertanyakan apakah Hercules benar-benar serius untuk meninggalkan masa lalunya. Mereka yang telah lama bekerja dengan Hercules merasa nyaman dengan cara-cara lama dan khawatir bahwa perubahan ini akan mengancam kehidupan mereka yang sudah mapan. Hercules harus memilih. Apakah dia ingin menjadi pemimpin yang dihormati atau hanya menjadi pelayan bagi orang lain? Bisik salah satu anak buahnya kepada yang lain. Di tengah konflik yang berkembang ini, sebuah insiden besar terjadi yang menguji semua keputusan yang telah diambil Hercules. Beberapa preman yang merasa terancam oleh perubahan yang dibawa oleh Hercules, mulai melakukan tindakan kekerasan di beberapa titik Tanah Abang. Mereka menyerang beberapa pedagang yang terlibat dalam proyek pendidikan, merusak barang-barang mereka, dan menakut-nakuti mereka untuk mundur dari program yang diprakarsai oleh Hercules. Tindakan ini semakin memperburuk suasana dan membuat Hercules merasa semakin terpojok. Hercules merasa marah dan kecewa. Ini adalah tantangan terbesar yang pernah ia hadapi sejak memutuskan untuk berubah. Jika ia membiarkan kekerasan ini berlanjut, semua yang telah ia bangun bisa hancur begitu saja. Namun, jika ia menggunakan cara-cara lamanya untuk menyelesaikan masalah ini, dia tahu bahwa itu akan menghancurkan harapan perubahan yang telah ia upayakan. Dia tidak bisa membiarkan segalanya runtuh, tetapi dia juga tidak bisa membiarkan dirinya kembali ke jalan yang salah. Pikiran Hercules berputar-putar ketika dia duduk di ruang kerjanya, merenungkan pilihan yang ada. Dia merasa terjebak.
Jika dia menyerang balik, dia akan kehilangan apa yang telah dia bangun dengan susah payah. Tetapi jika dia mundur, dia akan kehilangan kepercayaan dari FPI dan masyarakat. Tindakannya kali ini akan menentukan masa depannya. Ini saatnya untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Gumamnya, akhirnya mengambil keputusan yang berat. Dengan tekad yang baru, Hercules memutuskan untuk menghadapi masalah ini secara langsung. Dia mengumpulkan semua anak buahnya dan memberitahu mereka bahwa tidak ada tempat untuk kekerasan dalam Tanah Abang yang ia inginkan. Kita akan selesaikan ini dengan cara yang benar, katanya dengan suara yang penuh wibawa. Tidak ada ruang untuk premanisme lagi di sini. Hercules tahu bahwa kali ini, dia harus bertindak dengan kebijaksanaan dan keberanian yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Keputusan Hercules untuk menghadapi preman-preman yang mengganggu proyek sosialnya bukanlah pilihan yang mudah. Namun, dia tahu bahwa inilah saatnya untuk membuktikan bahwa perubahan yang dia janjikan bukan hanya sekadar kata-kata kosong. Dia memutuskan untuk memimpin sendiri tindakan ini, dengan harapan bisa menyelesaikan masalah tanpa menggunakan kekerasan yang selama ini menjadi cara utamanya. Hercules memanggil beberapa pemimpin kelompok preman yang masih setia kepadanya untuk duduk bersama dan membahas langkah selanjutnya. Di tengah rapat yang penuh ketegangan itu, Hercules berbicara dengan tegas. Kalian tahu apa yang telah kita bangun di Tanah Abang ini. Kita sudah mulai memberikan harapan baru bagi orang-orang di sini. Tetapi ada segelintir orang yang masih ingin menghancurkan semua itu. Aku tidak akan membiarkan mereka merusak apa yang telah kita mulai. Suaranya yang penuh wibawa menggetarkan setiap orang yang hadir. Meskipun di dalam hatinya ia merasa khawatir tentang bagaimana anak buahnya akan bereaksi. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Bos? Tanya salah satu anak buahnya, dengan nada penuh perhatian, tetapi juga penuh kecemasan. Mereka yang sudah lama hidup dalam bayang-bayang kekerasan dan intimidasi tak bisa langsung menerima ide untuk berubah sepenuhnya. Mereka lebih terbiasa dengan penyelesaian masalah yang cepat dan langsung, bukan dengan dialog dan kebijakan. Hercules menarik napas panjang sebelum menjawab. Kita tidak akan menggunakan kekerasan. Kita akan bicara dengan mereka, menjelaskan apa yang sedang kita lakukan di sini. Kita tidak bisa kembali ke jalan lama. Kita harus menunjukkan bahwa ada cara lain untuk hidup, untuk bertahan hidup, tanpa harus merugikan orang lain. Meski kata-katanya terdengar bijaksana, dia tahu bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi anak buahnya yang terbiasa dengan cara-cara keras. Beberapa anak buah Hercules mulai menunjukkan ketidaksetujuan. Bos, mereka itu tidak bisa diajak bicara. Mereka sudah terlalu jauh dalam dunia kekerasan. Mereka cuma mau kita mundur, ujar salah satu dari mereka. Hercules menatapnya dengan tajam. Jika kita mundur, kita akan kalah, dan semua yang telah kita lakukan akan sia-sia. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa kita lebih kuat dengan cara yang benar. Kalimat itu mengandung tekad yang besar, meskipun Hercules merasa ada rasa ragu yang menggerogoti dalam dirinya. Hari berikutnya, Hercules mengumpulkan kelompok-kelompok preman yang telah mengganggu proyeknya dan mengundang mereka untuk berbicara. Tanpa senjata atau ancaman, ia datang dengan niat untuk mencari jalan damai. Aku tahu kalian merasa terancam dengan apa yang sedang aku lakukan di sini, kata Hercules dengan suara tegas namun lembut. Tapi kalian juga tahu, Tanah Abang ini tak hanya milik kita, tetapi milik semua orang yang ingin hidup lebih baik. Pihak lawan, yang terdiri dari preman-preman yang lebih memilih cara lama, tidak begitu mudah percaya. Mereka meragukan niat Hercules dan menganggapnya lemah, karena tidak langsung menanggapi dengan kekerasan. Jangan kira kita akan mundur hanya karena kau menawarkan pendidikan dan proyek sosial. Ini bisnis, Bos, dan kita tidak akan kehilangan tempat di Tanah Abang begitu saja, ujar salah satu pemimpin preman, dengan nada tinggi. Namun, Hercules tetap teguh dengan pendiriannya. Kalian mungkin masih melihat dunia ini sebagai permainan kekuasaan dan intimidasi, tetapi aku ingin kalian tahu satu hal. Kita bisa tetap bertahan tanpa harus menginjak orang lain. Aku tak akan mundur, dan aku akan berjuang untuk semua orang di Tanah Abang yang sudah mengandalkan perubahan ini. Hercules berbicara dengan ketegasan yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, menunjukkan bahwa dia tidak lagi takut menghadapi konfrontasi, meski tanpa kekerasan. Suasana di dalam ruang itu semakin tegang. Beberapa orang mulai memandang Hercules dengan respek, walaupun mereka masih ragu dengan kemampuannya untuk bertahan. Namun,
Ada juga yang semakin terpojok, merasa bahwa posisi mereka kini benar-benar terancam. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan jika Hercules benar-benar berhasil meyakinkan orang banyak untuk mendukung perubahan yang sedang ia upayakan. Akhirnya, salah satu pemimpin preman, yang sebelumnya keras menentang, mulai melunak. "Aku tidak tahu apakah kau benar-benar bisa mengubah Tanah Abang, Hercules," katanya dengan suara lebih rendah. "Tapi aku juga tidak ingin kita hancur semua hanya karena kebanggaan pribadi. Mungkin ada cara lain yang bisa kita coba." Kata-kata itu menjadi titik balik dalam percakapan